In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit. Welcome back into the jungle of Patris Allegro. Oke, katekese kali ini adalah lanjutan dari katekese sebelumnya soal pemeriksaan terhadap 3 asumsi filosofis dari jawaban dari tanggapan terhadap pernyataan atau pertanyaan, apakah Yesus punya Tuhan? Silahkan tonton videonya. Ayo, pause, nonton, baru datang kembali. Kita lanjutkan. Kalau sudah pahami video sebelumnya, mari kita lanjut. Kali ini jawaban tegas dari metafisika realisme Katolik, the Catholic Realism Metaphysics. Oke, apakah Yesus punya Tuhan? Sebuah jawaban realisme metafisika Katolik. Ini versi apa istilahnya? Versi make up, bukan make up, penghalusan itu namanya apa? Refined version. Oke. Bukan revised but refined. Oke. Sebuah jawaban realisme metafisika Katolik. Pertanyaan, apakah Yesus punya Tuhan? Tampaknya sederhana ya. Sederhana banget. Tetapi sejarah teologi mengajarkan satu hal pahit. Kayak daun pepaya. Pertanyaan sederhana sering mematikan iman kalau diajukan dengan filsafat yang salah. Ingat, pertanyaan sederhana sering mematikan iman kalau diajukan dengan landas filosofi yang keliru, salah, rapuh. Masalahnya bukan pada Yesus. Masalahnya ada pada cara kita memahami Tuhan, Yesus, dan punya. So, Yesus punya Tuhan. Apa itu Yesus? Apa itu punya? Apa itu Tuhan? Kan, that's it. Tanpa metafisika, saudara-saudara, pertanyaan ini berubah menjadi jebakan historis. Dengan pintu metafisika realis, dia justru berubah menjadi pintu terang. Dengan metafisika realis, dia justru berubah menjadi pintu terang. Pertanyaan ini. Jadi kalau tanpa metafisika bisa menjadi jebakan retoris. Banyak orang bising dengan pernyataan ini karena tidak ada kategori metafisika tertentu. Nah, dengan metafisika realis ini justru menjadi pintu terang, darinya cahaya menyelidak masuk ke ruang kerja Patris Allegro dari sini seperti jendela. Oke, mari kita lihat yang pertama. Ada kesalahan sejak awal, yaitu asumsi yang tidak disadari. Hampir semua kebingungan bermula dari 3 asumsi diam-diam. Yang pertama, Tuhan dipahami secara univokal. Univokal itu dari secara harafiah itu artinya satu suara, una voce, bahasa Latin. Unus vox. Dalam gramatika konstruksinya menjadi una voce, univokal menjadi kata sifat. Tuhan dipahami univokal, seolah kata Tuhan selalu berarti yang disembah. Kenapa saya pilih virus protestantisme? Seolah kata Tuhan selalu berarti yang disembah oleh makhluk tanpa distingsi. Yang kedua, Yesus diperlakukan sebagai satu subjek sederhana. Virus protestantisme. Seperti manusia lain, satu pribadi, satu kodrat. Saya sering menegaskan bahwa banyak orang melihat Tuhan itu sekedar manusia super. Jadi dia seperti manusia, punya satu kodrat, punya satu pribadi. Bedanya di manusia itu apa? Dia hanya super, dia hanya lebih hebat dari manusia. Bukan itu konsep Tuhan yang benar. Yang ketiga, relasi hubungan dianggap identik dengan subordinasi ontologis. Padahal belum tentu. Jika Yesus berdoa, berarti dia lebih rendah. Dalam hakikat, no, salah itu. Asumsi yang keliru. 3 asumsi ini bukan alkitabiah, melainkan
filsafat modern yang miskin ontologi. Filsafat modern yang miskin ontologi. Itu kesalahan asumsi ya. Yang kedua, ada patokan iman Katolik adalah realisme metafisika. Realisme metafisis atau metafisika realistis. Itu maksudnya kerangka berpikir yang berdasarkan pada refleksi Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Filosofia perennis. Gereja Katolik tidak memulai dengan slogan, tidak memulai dari slogan, tetapi dari yang ada. Apa yang ada? Ens. 4 patokan realisme Katolik sebagai berikut. Yang pertama, yang ada, sesuatu yang ada itu lebih dulu dari bahasa. Ada dulu, baru dibahasakan. Bahasa menunjuk pada kenyataan atau realitas. Bahasa tidak menciptakan realitas. Realitas ada dulu, baru bahasa. Yang kedua, istilah tentang Allah bersifat analogis. Tidak datar, univokal. Tidak kabur, equivokal. Univokal itu maksudnya persis, sama persis. Satu ya satu. Tidak kabur, equivokal. Satu ini, satu itu, beda. Satu mobil, satu buku, beda. Nah, yang ketiga, Kristus adalah satu pribadi dengan 2 kodrat. Satu pribadi, 2 kodrat. Ini bukan permainan kata, tetapi struktur ontologis, kerangka keberadaan. Yang keempat, predikasi mengikuti kodrat. Ya, predikasi mengikuti kodrat. Operatio sequitur esse. Sesuatu itu bertindak menjadi agen dari kodratnya, cara beradanya. Ya. Tanpa ini iman runtuh jadi debat istilah, menjadi debat istilah. Iman hanya sekedar perdebatan soal istilah. Jadi predicatio sequitur esse, predicatio secundum naturam. Predikasi mengikuti kodrat. Operatio sequitur esse. Jadi kalau dia ada predikasi, dia punya misalnya predikasi Patrice Allegro pakai baju biru, itu karena kodrat manusianya bisa pakai baju begitu. Atau kamu bisa nonton TikTok, predikasinya nonton TikTok, ya begitu. Kodrat kamu manusia saja bisa nonton TikTok. Anjing melihat TikTok tapi tidak menontonnya, dia tidak menyimak, ya kan? Oke. Tanpa ini iman runtuh jadi debat istilah. Yang ketiga, Yesus menurut iman Katolik. Dia itu siapa ya? Siapa itu Yesus? Iman gereja dirumuskan sejak Konsili Chalcedon 451 soal Who is Jesus Christ? Satu pribadi, yaitu Putra atau Logos, dua kodrat ilahi dan manusia, tanpa percampuran, tanpa pemisah. Tanpa percampuran, tanpa pemisah. Tok, 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 tok. That's it. Tidak ada basa-basi, tidak ada kosmetik, tidak ada duar. Artinya bukan 2 Yesus, bukan Allah setengah, bukan Allah setengah. Banyak orang Kristen sendiri yang jatuh ke sini, pikirnya Yesus itu setengah Tuhan, setengah manusia. Sonde setengah. Total. Bukan manusia yang diangkat. Ada juga orang Kristen yang jatuh ke sini, manusia yang diangkat, melainkan Allah sejati yang sungguh menjadi manusia. Deus Deum verum de Deo verum. Apa ada istilahnya bagus? Perfectus Deus, perfectus homo. Ya. Allah sempurna, manusia sempurna. Sungguh Allah, sungguh manusia. Maksudnya kata sempurna konotasi bahasa Indonesia kurang pas. Perfectus Deus, perfectus homo. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Ya, bukan setengah Allah, setengah manusia. Bukan manusia setengah dewa. Ada lagu itu ya. Yang keempat, jadi apakah Yesus punya Tuhan? Yesus itu ada Tuhan kosong. Yesus itu dia ada Tuhan kosong deh. Orang Timur dong. Jawaban Katolik bukan ya atau tidak secara telanjang, tetapi ya dan tidak menurut distingsi ontologis. Ya dan tidak menurut distingsi ontologis.
Yang pertama, menurut kodrat ilahinya, secundum naturam divinitatem. No, sonde, tidak. Putra Allah adalah Allah sejati, satu esensi dan Bapa. Allah tidak punya Allah. Allah senada Allah. Allah tidak punya Allah. Di sini semua argumen Yesus punya Tuhan, maka ia bukan Tuhan, langsung tepar, gugur, berantakan. Ya kan? Yang kedua, menurut kodrat manusianya, ya, yes, ho, orang Tionghoa ho, yes. Yesus sungguh manusia, dia berdoa, dia taat, dia menyebut Bapa. Oh my God, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan sandiwara, bukan drama liturgis. Ini konsekuensi ontologis dari inkarnatio, bahasa Latin inkarnasi. Bahasa Indonesia inkarnasi itu apa ya? Kita nggak punya bahasa Indonesia untuk inkarnasi. Kata inkarnatio dari bahasa Latin langsung diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kita harus terima bahwa orang Indonesia memang tidak punya konsep inkarnasi. Yang kelima, menempatkan 3 pembicara dalam peta metafisika, sebagaimana yang kita ulik-ulik pada video terakhir. Pertama, Deki Gadas, seorang pendeta reformat kayaknya, sedikit anti Katolik dia. Deki berada di jalur yang benar ketika menegaskan 2 kodrat dan kontinuitas kemanusiaan Yesus bahkan setelah kebangkitan. Dia benar ketika dia berkata Yesus punya Tuhan menurut kemanusiaan, bukan menurut keilahian. Tapi bahaya kecil muncul kalau subjeknya tidak dijaga. Kalau terdengar seolah ada Yesus manusia terpisah dari firman Allah. Itu. Kalau ada yang berpikirnya, oh ternyata Yesus manusia dan firman Allah itu beda. Firman Allah kemudian dia menjadi Yesus manusia, berubah menjadi Yesus manusia, ini salah. Ini bukan kesalahannya sebagai niat, dia tidak berniat seperti itu, tetapi rawan dibajak secara nestorian kalau metafisika pribadinya tidak ditegaskan. Dekat dengan Katolik, perlu disiplin subjek, catatan untuk Deki Gadas. Yang kedua, episkop Daniel Biantoro, kayaknya dari tradisi Ortodoks Timur, correct me if I'm wrong. Daniel menyajikan kristologi 2 kodrat yang paling rapi secara struktur. Dia menolak perubahan kodrat ilahi, menegaskan praeksistensi firman, dan memahami kenosis secara non-reduktif. Masalahnya bukan pada kesimpulan, tetapi pada how he explain it, pada cara menjelaskannya. Analogi mekanis menempel kodrat, ini kata-kata dari episkop ini, dan spekulasi biologis justru mengaburkan persatuan hipostatik. Hipostatik union itu menjadi kabur karena analogi terlalu mekanis dan terlalu banyak spekulasi biologis. Ini teologi Bung episkop yang terhormat, your reverend, your excellency. Kerangka benar, ilustrasi melemahkan. Okay. And the next, our hero here, Rudy, layar teologi. Rudy mengambil jalur yang berbeda, another track. Rudy mengambil jalan berbeda, bukan ontologi, melainkan genealogi bahasa dan kecurigaan historis. Keren kan? Keren. Masalahnya fatal bagi iman Katolik. Ya, sebagai pola pikir yang modern, aku tertarik sih, tapi that's not Catholic, that's not Christian. Masalahnya fatal. Bahasa diposisikan sebagai penentu realitas, dogma direduksi jadi konstruksi konsili, dan kebenaran ontologis berubah menjadi negosiasi makna. Ini bukan sekedar beda tafsir, Pak Rudy, tetapi benturan filsafat. So, what do you think? Realisme Katolik berkata, gereja merumuskan dogma bukan untuk menciptakan kebenaran, tetapi untuk melindungi realitas yang sudah diimani. Di sini
Rudi keluar dari iman realis gereja. Sayangnya dia masih menyebut diri Protestan. Menurut saya ini buah busuk dari Protestantisme. Bukan buah busuk sih, konsekuensi logis dari Protestantisme. Dan yang the sixth, jawaban Katolik yang terkunci tanpa celah bisa masuk rapat. Jawaban iman Katolik yang tua, jernih, dan tahan uji adalah ini: Yesus tidak mempunyai Tuhan menurut kodrat ilahinya karena ia satu esensi dengan Bapa. Yesus menyebut Allah sebagai Allahku menurut kodrat manusianya karena ia sungguh manusia yang menyembah Bapa. Homoousios dengan Bapa dalam kealahan, homoousios dengan manusia dalam kemanusiaan. Kedua pernyataan ini tidak bertentangan karena subjeknya satu dan predikasinya mengikuti kodrat. Tidak ada kontradiksi, yang ada hanya distingsi ontologis yang ditolak oleh filsafat yang dangkal. Jadi saudara-saudari, fratres carisimi, iman tidak takut metafisika. Zaman ini sebenarnya mencurigai metafisika, lebih suka psikologi, bahasa, dan politik makna. Betul kosan, betul kosan, betul toh. Orang mencurigai metafisika, oh itu hanya melayang-layang di udara. Inilah pijakan sekarang. Banyak orang lebih suka psikologi, oh itu ajaran kultus, itu karena sakit hati dengan Protestan. Psikologi, kemudian bahasa, itu mana tertulis paus itu infalibel? Di mana? Tidak ada. Bahasa dan politik makna. Oh, Katolik itu kan penguasa, haus kekuasaan itu paus itu. Psikologi, bahasa, dan politik makna. Tetapi iman Kristen lahir dan bertahan justru karena keberanian berkata yang ada itu nyata, bukan konstruksi. Yesus bukan teka-teki bahasa. Dia adalah pribadi yang sungguh ada, Allah sejati dan manusia sejati. Perfectus Deus, perfectus homo. Dan karena itu, pertanyaan, apakah Yesus punya Tuhan? Bukan ancaman bagi iman Katolik, melainkan kesempatan untuk berpikir benar tentang Allah yang sungguh menjadi manusia. Bukan iman yang rapuh, melainkan iman yang tahu apa yang dia sembah dan mengapa. Nah, ini pertanyaan terakhir. Tahu apa yang dia sembah dan mengapa dia sembah. That's it. So, kita masuk itu kan tadi penjelasan ala-ala pengkhotbah kan, pengkhotbah magisterium kan, memeriksa ajaran-ajaran di luar. Sekarang kita masuk mode allegro mode on, menyala. Tetap setia pada logika. Kali ini kita akan melihat roasting metodologis, bukan ejekan murahan, ya. Saya beri judul roasting metodologi ini, sola scriptura, slogan yang tidak mampu menjaga kesatuan. Buang sudah, ya. Catatan pedas dari kasus Deki versus Rudi. Mereka sama-sama Protestan. Mereka sama-sama bersumpah setia pada sola scriptura. Mereka membahas pertanyaan yang sama, apakah Yesus punya Tuhan? Hasilnya, dua jawaban, dua metodologi, dua dunia. Dua jawaban, dua metodologi, dua dunia. Keren kan? Itu. Dan disitulah, that's the problem. Here comes the problem. Duar. Disitulah masalahnya. Yang pertama, fakta telanjang yang tidak bisa dihindari. Jika sola scriptura benar-benar cukup untuk menjaga kesatuan ajaran, menjamin koherensi iman, dan mencegah penyimpangan serius, maka Deki dan Rudi seharusnya bicara dengan bahasa teologis yang sama. Nyatanya, mereka berbeda secara radikal, bukan di ayat, tetapi di cara membaca realitas. Ini bukan perbedaan kecil, ini perbedaan filsafat dasar. Yang kedua, Deki sola scriptura yang diam-diam meminjam metafisika Katolik. Just plain. Deki mengaku sola scriptura, tetapi perhatikan apa yang harus ia lakukan agar Alkitab masuk akal. Dia membedakan satu pribadi dan dua kodrat. Dia menjelaskan predikasi Allahku menurut kodrat manusia.
lalu menolak kesimpulan punya Tuhan sama dengan bukan Tuhan sebagai kesalahan kategori. Pertanyaannya sederhana dan kejam, saudara-saudari. Dari ayat mana dia belajar distingsi satu pribadi, dua kodrat? Tidak ada ayatnya, sorry. Pasal berapa yang mengajarkan prinsip predikasi menurut kodrat? Sonde ada. Jawaban jujurnya, kok memang ada. Memang itu orang Katolik pengajaran kok. Itu tidak jadi sola scriptura tidak bisa jawab sebenarnya kalau mau jujur. Ya, yang dia pakai adalah kerangka Konsili Chalcedon tahun 451, produk gereja Katolik yang tidak bersumber dari satu ayat, tidak lahir dari proof texting, melainkan dari metafisika realis gereja yang dipakai untuk menyelamatkan iman dari bidat. Dengan kata lain, Deki hanya bisa selamat dari Arianisme dan Unitarianisme karena dia berdiri di lantai Katolik sambil mengaku rumahnya Protestan. Ini bukan tuduhan, ini fakta metodologis. Duar. Ini harus edit Halilintar. Nanti bisa tes edit pakai AI. Saya kan bisa perintah AI. Saya kan yang bisa atur AI, yang tidak bisa atur AI lewat. Jangan nyinyir kalau belum bisa pakai AI ya, nanti saya bikin duar pakai Halilintar. Jangan nyinyir ya kalau tidak bisa pakai AI. Yang ketiga, Rudy. Yes, sola scriptura yang tergelincir ke relativisme bahasa. Rudy juga mengaku sola scriptura loh. Ya kan Pak Rudy? Oke. Tetapi dia mengambil jalan berbeda dan hasilnya lebih ekstrim. Putar ke kiri, nona manis putar. Dia itu memindahkan pusat kebenaran dari ontologi ke bahasa. Kemudian dia menganggap istilah Tuhan itu sebagai produk sejarah, kolonial, dan kepentingan. Lalu memperlakukan dogma sebagai konstruksi konsili yang bisa digugat. Masalahnya fatal, putar ke kiri atau putar ke kanan. Jika bahasa menentukan realitas, maka Alkitab bukan lagi wahyu objektif. Sorry. Doktrin bukan lagi kebenaran iman. Ya, oke. Yesus bukan lagi siapa, melainkan bagaimana dia disebut. Keren juga ya. Ironi itu apa? Sola scriptura yang dimaksudkan untuk menjaga kemurnian iman justru melarutkannya ke dalam kabut hermeneutika. Kabut hermeneutika itu macam apa? Bikin kita tidak melihat kebenaran, tapi hanya melihat tafsir kita. Ayat masih dikutip, ya, tetapi realitasnya sudah cair, tergantung. Dalam hukum fisika, air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah, ya. Kenapa? Coba refleksi. Ketika realitas sudah terjadi cair. Oke, pikirkan sendiri. 4 pokok berikutnya. 2 Protestan, 1 slogan, 2 epistemologi. 212. Wirosablen kan 212. Dulu saya senang nonton Wirosablen. 212. 2 Protestan, 1 slogan, sola scriptura, 2 epistemologi. Mari kita susun secara telanjang. Yang pertama, Deki. Dia butuh metafisika objektif, butuh distingsi ontologis, butuh konsili agar iman kristologinya tidak ambruk. Dia butuh semua itu. Yang kedua, Rudy mencurigai metafisika, mencurigai konsili, memindahkan kebenaran ke bahasa dan sejarah. Pertanyaan memalukan bagi sola scriptura. Mana yang lebih alkitabiah, Deki atau Rudy? Siapa yang salah, Deki atau Rudy? Dengan otoritas apa Anda memilih Deki atau Rudy? Sola scriptura tidak punya mekanisme internal untuk menjawab pertanyaan Allegro ini, karena slogan bukan magisterium. Jadi saya ulang pertanyaan, kalau Rudy dan Deki sampai pada 2 kesimpulan yang berbeda. Ini untuk para fanatik sola scriptura. Mana yang lebih alkitabiah, Rudy, Deki? Siapa yang salah? Rudy, Deki. Dengan otoritas Anda apa memutuskan Rudy atau Deki? Semuanya tidak ada ayat. Ini harus bikin apa ya? Editingnya lebih duar, meledak. Oke. Nah, saudara-saudara, ini roasting metodologis ya. Dengan logika, periksa saja dengan logika, jangan pakai emosi.
Inilah ironi besarnya, dan di sini Allegro tersenyum. Ketika Protestan ingin kristologi yang stabil, mereka harus meminjam Katolik. Ketika mereka menolak konsili, mereka kehilangan Kristus yang koheren. Deki selamat karena dia, sadar atau tidak, berhutang pada metafisika gereja Katolik. Rudi jatuh karena dia konsisten menolak otoritas gereja dan akhirnya tidak punya jangkar ontologis sama sekali. Ini bukan soal siapa lebih pintar. Ini bukan soal siapa punya lebih banyak followers. Ini bukan soal punya kumis atau jenggot dan tidak punya kumis jenggot. Ini soal metodologi mana yang bisa menjaga iman tetap satu. Duar lagi. Nah, kesimpulannya seperti ini. Fratres Carissimi, kebenaran tetap pentingnya. Sola Scriptura itu bukan penjaga kesatuan ajaran. Sola Scriptura bukan penjaga kesatuan ajaran. Dia hanya slogan hermeneutis. Tanpa tradisi yang hidup, tanpa konsili yang mengikat, dan tanpa metafisika realis, Alkitab berubah menjadi kitab suci yang dibaca dengan filsafat siapapun yang memegang mikrofon. Ya kan? Setuju? Dan ironi lengkapnya, untuk menjelaskan Yesus dengan benar, Protestan harus menjadi Katolik, setidaknya secara metafisik. Allegro tidak menertawakan iman. Allegro hanya menunjuk bahwa iman tanpa fondasi ontologis akan selalu bocor. Seberapa keras pun slogannya diteriakkan, tanpa fondasi ontologis, iman akan selalu bocor. Duar. Meletus balonku. 3 asumsi filosofis dan 3 balon meletus satu kali. Oke saudara-saudara, sekian katekesi kita pada kesempatan ini. Coba komen di bawah, kita mau bahas apa lagi. Jangan bahas siapa lagi ya, tidak usah otak atau minum. Mari kita bahas gagasan apa lagi yang mau di roasting metodologinya. Berikan komentar Anda di bawah. Dan kalau minggu Gaudete ini kita semakin dekat dengan Natal, persiapkan hati dan sungguh. Dan yang Katolik, jangan lupa singgah ke bilik pengakuan untuk merayakan sakramen rekonsiliasi. Mau penjelasan metafisik dari sakramen rekonsiliasi? Next part.